Kali ini kita akan melihat sebuah demonstrasi kebingungan para mualaf tentang agama mereka yang baru, yaitu antara Donditan dan gurunya yang bernama Muhammad Ali, yang dalam berbagai kesempatan lebih suka membuat namanya seperti kedengaran Yahudi dengan panggilan Menahem Ali. Dalam kesempatan ini Donditan akan membungkam fantasi liar Muhammad Ali yang mengatakan nama Muhammad ada di Bible. Jadi mualaf Muhammad Ali berfantasi bilang ada nama Muhammad ada di Bible. Sedangkan mualaf lainnya Master Donditan membantah ada nama Muhammad di Bible. Pertanyaannya kan jadi begini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen? Nah itu yang harus kita cek. Kan kita harus pelajarin nih siapa yang nulis, kapan ditulis, kapan disusun. Betul kan? Akan ada nanti nabi selanjutnya ikuti dia namanya Ahmad. Maksudnya itu gimana sih? Gini. Di Quran memang dijelaskan Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad di Quran. Nah lalu bagaimana dengan penjelasan ayat ini? Ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi penutup dari kalangan bangsanya, itu dapat kita baca dalam kitab mereka sendiri. Masalahnya cuma mereka menerjemahkannya untuk menghilangkan jejaknya. Kalau bahasa aslinya masih tercantum. Apa itu? Nama beliau disebut dengan nama Muhammad dan Ahmad. Dan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya? Apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Di mana itu tercantum? Dalam satu dokumen. Dokumen itu sampai hari ini masih ada. Kalau bicara dokumen asli. Berbicara mengenai apa? Pada ayat yang menegaskan nama beliau. Apa itu ayatnya? Termaktub di dalam kitab yang namanya Shir Hashirim. Maksudnya adalah kitab Kidung Agung. Disebutkan begini. Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim, apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, kalau bahasa Arabnya wa kullu, dan keseluruhannya. Siapakah yang begitu itu? Muhammadim. Siapa itu Muhammadim? Zedodi. Inilah kekasihku. Kalau bahasa Arabnya hada habibi. Kalau hada habibi itu berarti laki atau perempuan? Laki. Aslinya tertulis Zedodi. Inilah kekasihku. Wa zara'i, inilah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai para perempuan putri-putri Yerusalem. Siapa yang bicara seperti ini? Malak Salomo. Siapa itu Malak Salomo? Quran menyebutnya Sulaiman. Jadi Sulaiman sudah menyebutkan mengenai manusia yang disebut Muhammadim dan disebut sebagai kekasihnya dan disebut sebagai pemimpinnya. Padahal kita tahu, tapi dia menantikan kedatangan seorang manusia yang disebut pemimpinnya yang datang di masa depan. Dan disebut namanya dengan sebutan Muhammadim. Cuma Muhammadim di sini diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Yang termasyhur. Lalu kalau begitu siapa yang termasyhur? Siapapun berhak disebut yang termasyhur. Tapi kalau merujuk pada teks aslinya, tidak ada lain kecuali merujuk kepada Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah Muhammadim, Muhammad, Muhammadun itu maksudnya sama. Itu kan nyambung nggak? Maksudnya apakah ini bagian dari ketika yang kalau kita anggap adalah Nabi Isa gitu ya, akan ada nanti Nabi selanjutnya ikuti dia namanya Ahmad. Maksudnya itu gimana sih? Gini. Di Quran memang dijelaskan Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad di Quran. Kalau di dalam kitab mereka tidak ada nama Ahmad atau nama Muhammad SAW. Namanya tidak ada. Terus? Ya. Tetapi di surat Al-A'raf ayat 157 kan dijelaskan mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang dimaksud dengan Taurat dan Injil ini menurut Quran yang mana? Bible yang mana gitu. Ya, ini agak panjang nih sebenarnya ini. Oke. Jadi kalau setelah kita pelajarin,
ya Bible-nya orang Yahudi, Bible-nya orang Kristen. Ternyata yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di dalam Quran, gue berani ngomong, itu bukan Bible-nya orang Yahudi, bukan Bible-nya orang Kristen. Tapi? Ya, itu adalah memang kitab mereka sendiri gitu. Tetapi Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Oke. Setuju kan? Lucu memang kelakuan para mualaf-mualaf asal-asalan ini. Tapi biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan dalam Bible dan semua nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak mentah-mentah oleh agama Kristen. Demikian video tanggapan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.